Saya mau terlebih dahulu sebelum menyampaikan firman Tuhan hari ini kelanjutannya untuk memperkenalkan seorang saudara seiman. Berapa hari yang lalu ketika keluar dari ruang doa saya habis saat teduh pagi hari, saya bicara sama istri, lalu muncullah nama beliau. Saya merasa hari ini saya nggak boleh khotbah sendiri, saya harus share the stage untuk seorang dari bidang yang berbeda menyampaikan wawasannya, terutama dari media sekuler. Karena ini selama ini Anda dapatnya dari firman Tuhan dan dari hamba Tuhan. Penting juga untuk melihat bahwa firman Tuhan itu berkuasa bahkan di luar tembok gereja. Semua tanda-tanda menyatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Semua tanda-tanda menunjuk ke arah Kristus itu. Nah, saya kontak beliau dan saya beritahu, please come. Dan akhirnya datang kemari hanya 1 hari, datang tadi pagi, nanti malam langsung pulang. Dan ternyata saya diberitahu sama istri beliau bahwa ternyata dia juga barusan keluar dari ruang doanya. Jadi bisa klop, dan saya bawa hari ini anak Tuhan ini, saudara seiman ini kemari. Namanya Pak Fofo Sariatmaja, komisaris SCTV, dan sangat terlibat di dalam MTech Group yang bergerak di bidang teknologi dan lulusan Technology and Digital Communication. Yang bagian teknologi saya gaptek, jadi Anda harus dengar dari dia. Ya, langsung saya undang kemari Pak Fofo. I don't think you need a seat, right? God bless you, brother. Bless you, Pak. Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat Mawar Saron Surabaya, dan semua cabang satelit dimanapun berada. Beberapa hari yang lalu, Pastor Philip ada WhatsApp saya, bisa bicara atau enggak? Saya langsung kontak beliau, kita bicara. Beliau yang kontak saya juga. Dan memang beliau cerita, konteks di Mawar Saron ini adalah pelajaran mengenai wahyu, ya Pak. Dan progres begitu cepat, sudah sekarang wahyu ke-18 atau 19 kira-kira. Dan pada saat itu beliau menugaskan saya untuk mampir kemari, membawa dan sharing mengenai bagaimana perkembangan zaman, perkembangan dari sudut pandang yang lain di luar firman, dari dunia sekuler, yang ada kaitannya dengan wahyu. Memang 6 bulan yang lalu kita sempat sharing pada saat Pastor Philip dan Bu Airin datang ke Jakarta, pelayanan di gereja kami, di GBI City of Love. Dan suatu malam dinner kita sempat berbincang-bincang, bicara mengenai akhir zaman, dan bicara mengenai kemana nih teknologi mengarahkan kita, baik kita sadari atau tidak kita sadari. Nah, disitulah pembicaraan cukup seru, tetapi setelah itu ya sudah, masing-masing sibuk dengan kegiatan masing-masing. Saya sibuk, saya banyak keluar kota, keluar negeri dan sebagainya. Pastor Philip juga dengan kegiatan pelayanannya yang luar biasa. Dan baru Selasa kemarin, beliau mengatakan adanya rencana ini, dan saya katakan, wow, waktunya nggak cukup ini. Saya bisa gemetar berdiri di sini kalau saya nggak siap. Jadi intinya adalah wahyu adalah sesuatu kitab yang nggak main-main. Ya tentunya kitab suci yang lain-lain juga di kitab-kitab lain tidak main-main. Ini sesuatu yang lebih berat dan lebih memerlukan banyak sekali hikmah untuk mengertinya. Dan saya belum pernah menyiapkan satu persiapan yang baku sebetulnya. Jadi pada saat Selasa itu saya mulai berpikir bahwa kalau untuk berdiri di sini saya harus betul-betul ready. I don't want to let God disappointed. Karena berdiri di sini itu nggak main-main. Dan saya katakan, Pastor, izinkan saya berdoa dulu, karena saya tidak berani menjawab ya, tidak berani menjawab tidak juga. Karena saya yakin kalau memang itu adalah konfirmasi Holy Spirit in me, tentunya diberikan persiapan dan pencerahan yang banyak. Tapi kalau bukan, mungkin kita tunda dulu. Mungkin saya yang nggak ready, atau Holy Spirit belum menjawab doa saya, atau apalah kira-kira. Keep my mind blank. Tetapi ternyata setelah doa siang itu, pencerahan muncul satu demi satu muncul. Tepatnya jam 6 sore kira-kira, maghrib, saya WhatsApp kembali, Pastor Philip, I think your prayer is answered.
Beri kemuliaan pada Tuhan. Nah, 3 hari waktu yang nggak mudah. Saya butuh banyak pertolongan. Ada teman saya yang sangat dekat dengan saya, sudah kenal 30 tahun, Pak Wilson Supangat. Beliau dari Sydney, sudah sekarang di sini menetap dan di IBM 30 tahun ya, Sen, kurang lebih ya. Dan istri saya mendoakan, she's my best intercessor, my lovely wife. Dan saya merasa agak lebih tenang lah. Lantas saya juga minta pastor, saya nggak pede, tolong doakan saya dan kita over the phone, kita berdoa. Nah, pencerahan Roh Kudus terus keluar dan menjadi sesuatu yang saya bisa tuangkan. Pak Wilson membantu saya membuatkan PowerPoint-nya menjadi sesuatu yang bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pencerahan yang buat kita itu bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu ya. Jadi balik lagi, karena ini konteksnya mengenai satu tren tadi Pak Pastor Philip jelaskan adalah tanda-tanda akhir zaman, kemana ini akan melangkah, bagaimana kita bisa menyikapinya, bagaimana kita bisa merasakannya, bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita sedang ada di dalamnya atau kita kurang peka. Nah, balik lagi konteks itu, saya doa, saya berlutut, hari Jumat pagi itu saya puasa. Dan beberapa material saya sudah siapkan, tetapi sepertinya masih setengah matang begitu. Sampai saya berlutut, saya doa, Tuhan tolong to reveal what you want to reveal for your beloved congregation, untuk jemaatmu yang kau kasih di sini. Balik lagi Tuhan ingatkan, apapun konteks yang engkau siapkan, refer to my word, Revelation 13. Refer to my word, Revelation 13. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-16 dan ke-17. Balik lagi di sini kita coba lihat. Ini mungkin sudah pastor mungkin sebulan setengah yang lalu ya sudah membahas ini, tapi mungkin sedikit flashback karena ini ada kaitannya dengan apa yang menjadi satu tren untuk kita bisa lihat ke depan di dalam slide-slide. Saya menyiapkan beberapa slide dan juga sedikit video. Dan kita baca, saya melihat di sini Roh Kudus mengingatkan bahwa ayat yang ke-16 berkata bahwa, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat memberi atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, yang ke-18 adalah, yang penting di sini ialah hikmat. Ya, hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Teka-teki memang, tetapi saya coba merenungkan dari angle teknologi. Saya sangat menyenangi teknologi. Dari kecil, karena merupakan bagian dari hobi mungkin ya. Pada umur 12 saya coba menciptakan synthesizer suara burung dan sebagainya. Lalu kerja saya itu kalau lagi Sabtu atau hari biasa pulang sekolah, pakai sendal jepit, celana pendek, uang jajan, saya pergi ke Harko. Mungkin kenal kali Harko di Jakarta itu, nggak tahu kalau di sini dekat mana, tapi dekat Glodok situ ya. Tempat jualan sirket-sirket elektronik. Ini umur 12, umur 13. Saya coba mempelajari, saya coba melihat bagaimana sirkuit elektronik itu bisa dihubungkan sesuatu, menciptakan sesuatu. Singkat cerita, karena saya senang ke sana, jadi saya juga banyak belajar dengan orang-orang yang jualan di situ. Dan banyak sekali referensi gambar-gambar diagram. Dari gambar diagram merupakan satu bahasa tersendiri buat saya. Nah, di situ saya melihat bahwa ada hal-hal yang menarik yang bisa dipetik, yaitu bagaimana menciptakan ini, menciptakan ini, menciptakan ini. Saya senang sekali, begitu masuk baunya elektronik aja udah senang. Untung muka saya nggak kelihatan seperti ruang segi kotak beruang. Nah, sempat dari situ saya sempat membuat yang disebut video game untuk televisi hitam putih pada tahun 70-an. Nah, televisi itu masih hitam putih, tabung pula, dan itu yang main pinball itu. Nah, itu saya bikin itu dan berhasil. Tapi udah itu ya begitu aja, simpen di dalam lemari dan hanya merupakan kepuasan batin.
Nah, dari situ karena teknologi itu merupakan bagian dari saya memperhatikan ini, tren ini yang ke depan dan bagaimana kita melangkah maju di dalam perkembangan zaman demi zaman, perkembangan demi perkembangan teknologi ini kita rasakan dan saya betul-betul sangat peka terhadap itu. Nah, balik lagi dalam konteks firman Tuhan di kitab Wahyu, di sini saya coba merangkai bagaimana kita bisa melihat rangkaian-rangkaian ini dari data, fakta, masa lalu, sekarang, dan tren kira-kira ke depan kemana, dan mungkin kita bisa simpulkan atau bisa memikirkan suatu hipotesis yang kita kaitkan dengan tanda-tanda zaman, sesuai dengan Alkitab. Bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau kepintaran kita sendiri, bukan. Tetapi sesuai dengan Alkitab. Balik lagi, this is the source. Nah, dari situ baru kita bisa mendapatkan kepekaan. Karena Roh Kudus membuka mata, membuka telinga, membuka hati, membuka perasaan kita, sehingga kita bisa mengerti bahwa I think this is the sign. I think this is the sign deh. Kalau nggak salah begini deh. Itu yang saya pernah diskusikan dengan Pak Philip. Nah, kita akan memulai melihat, dan saya coba, slide pertama please, mencoba memikirkan judulnya, Digital Tsunami. Kenapa? Karena kita sudah masuk di era digital, online, internet, semua serba terkoneksi, semua serba terhubung, di antara kita semua saling terhubung, terkoneksi. Saya melihat garis-garis ini semua di sini, kita saling terhubung. Kenapa tsunami? Saya minjem kata tsunami, karena tsunami mempunyai satu karakteristik yang menerjang, menerpa, menggulung, berupa gelombang yang tak terbendung. Gak ada manusia yang kuat membendung tsunami, adakah? Superman mungkin, keliling dunianya diputar balik. Mungkin kalau ada Superman hidup, terus tsunami-nya bisa ditahan, ditiup. Tapi ternyata kan gak ada satupun yang kuasa, begitu diterpa, habis. Nah, tsunami yang saya maksud di sini adalah suatu gelombang digital yang melanda seluruh umat manusia. Next slide please. Di mana tidak ada batas, boundarless. Kepada siapapun dia bisa menerpa. Kapanpun, dimanapun, apapun dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala apapun yang kita alami, dalam segala apapun yang kita kerjakan, menjadi sangat erat kaitannya di dalam kehidupan kita. Sadar nggak? Mungkin kita ada di dalamnya tapi kita nggak sadar kan? Coba pikirkan sejenak, kita hidup di tahun 60-an. Terus kita melihat TV hitam putih, TV itu adalah satu televisi yang diberi kemampuan untuk Back to the Future 2015. Bayangkan, kita ini adalah kakek kita, atau papa kita. Di tahun 60-an lagi duduk di sofa melihat TV di setel-setel. Tune 2015 kita lihat. Loh kok aneh ya? Ada apa itu? Pada tulis-tulis sendirian, nyengir-nyengir ketawa sendirian. Oh rupanya terus di zoom lagi, oh lagi ngeliat gambar lucu-lucuan, oh lagi membalas berita, oh lagi menjawab mamahnya, oh lagi menjawab anaknya. Terus ada lagi di restoran, berempat, berlima, duduk semua satu keluarga, makanannya udah setengah dingin, dia lihat lagi di TV. Ini semua pada gadget-gadgetan sendiri-sendiri gitu, tapi nggak ngomong. Gadget ini rupanya menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Hati-hati nih, semuanya ada baik, semuanya juga ada sisi jeleknya. Ada yin, ada yang, ada good, ada evil. Ada baik, ada jahat, ada berguna, ada tak berguna. Betulkah? Hidup ini harus balance. Di mana kita ada berada, di sisi yang baik, di sisi yang jelek. The choice is yours. God gives free will to every one of us. Amin. Berikut, untuk lebih memahami, mari kita masuk satu tahap di dalam mengenal ekosistem itu sendiri. Digital ecosystem adalah satu digital suasana, communities, situasi, keadaan, di mana kita mencoba mengenal pergerakan atau move dari digital ini dari waktu ke waktu, dan kita ada di dalamnya dan kita merasakannya menjadi bagian daripada digital space itu sendiri. We are living in a digital era today. Coba lihat next slide berikut ini, fakta. 7,4 miliar orang di dunia ini. Mungkin 10-15 tahun lalu saya hanya melihat, seingat saya kalau nggak salah 6 miliar, sekarang udah 7,4 miliar. Rupanya dunia ini senang benar beranak cucu. 3 atau 4 hari yang lalu, mungkin Jumat kemarin, atau Kamis kemarin kalau nggak salah saya baca teman-teman di WhatsApp grup bilang bahwa China sudah mengeluarkan aturan baru mengizinkan boleh punya anak lagi satu. Artinya one child policy sudah dibuka untuk menjadi two child policy. Nah biasanya kan hanya diizinkan satu.
nggak boleh punya anak lebih dari satu. Ada suku atau tribe tertentu di China yang memang diizinkan. Suku-suku terasingnya atau suku-suku yang sangat langka. Tetapi secara umum tidak boleh punya anak lebih dari satu. Nah sekarang sudah dibuka dan kerannya sudah dibuka boleh punya anak lebih dari satu. Nah kita bisa bayangkan tahun 2020, tahun 2025, 2030 bisa seberapa ini? 7,4 miliar orang. Mungkin bisa mendekati 1,3 kali, 1,4 kali. Bumi ini akan penuh. 3,3 miliar internet user. Nah di sini juga merupakan satu angka yang kita lihat ini sepertinya balapan. Angka 3 miliar sekarang. Tahun 2020 mungkin sudah mendekati dan menyamai populasi seluruh dunia. Ini saling catching up. Kenapa? Nanti kita lihat yang berikutnya, slide-slide berikut, di mana kita baru bisa memahami dan mengerti bahwa kita sudah masuk di dalam satu percepatan. Indonesia menjadi pengguna WhatsApp, Facebook yang luar biasa besarnya. Bayangkan, di dunia ada sekitar 1,5 miliar Facebook user. Indonesia merupakan yang kedua atau ketiga, yang terbesar. Luar biasa loh, penetrasi kita kalau udah ngikut, itu kita menjadi follower yang paling baik loh. Mensukseskan perusahaan Facebook jadi begitu mahal. Ya toh? Nah, the next kita lihat slide berikutnya. Nggak ada yang nggak kenal dengan kata Google. Kenal nggak? Saya rasa 99,99% di jemaat di sini mengenal Google. Kalau nggak kenal Google artinya either Anda sudah jompo banget atau Anda masih bayi, belum bisa nulis dan baca. Nah, kita kenal semua yang namanya Facebook, Twitter, Apple iCloud, Apple Music, Dropbox, YouTube. Siapa yang nggak kenal ini? Everybody using this, everybody knows this. Dan saya rasa ini merupakan bagian hidup kita, bukan? Sekarang pertanyaan saya adalah, can we live without it? Bisakah kita lupa bawa handphone seharian, 2 harian, 3 harian, seminggu, nggak bawa handphone ke gereja, ke sekolah, tempat kerja, atau kelupaan itu memang sengajain gitu dilupakan, bisa nggak? Anda bisa pergi lupa bawa istri. Tapi handphone begitu lupa, handphonenya mana? Dicari itu handphone. Jadi yang istri yang mana, handphonenya apa istrinya? Nah, the next kita akan melihat beberapa fakta. Dan dari fakta ini saya coba petik bagaimana untuk melihat, mempelajari tren ke depan ini akan mengarah kemana. Mengkerucut apa enggak? Merupakan tanda apa enggak? Menjadikan kita berpikir di angle yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita lihat chart berikutnya, the evolution of technology, perkembangan teknologi. Kita lihat di sebelah kiri, tahun 60-an, tahun 50-60-an, itu gambarnya lebih jarang kan ketimbang yang paling kanan, karena ramai ada kelihatannya ya. Ramai sekali, aplikasinya ramai sekali, dan apapun di situ ramai. Nah, karena tahun-tahun 50-60-an itu, researcher, itu dikit, belum banyak. Setiap penemuan-penemuan baru, mungkin satu hal dan lain hal, itu bisa berjarak sekitar 15 tahun, 10 tahun, tapi makin kesini makin cepat dan makin banyak. Kenapa? Makin banyak orang pintar, makin banyak menghasilkan teknologi lebih bagus, teknologi menjadi alat bantu untuk kita semua atau researcher, scientist, dan ilmuwan menciptakan hal yang baru-baru lagi. Jadi it's a siklus. Teknologinya lebih canggih, orangnya juga lebih canggih. Teknologinya lebih canggih lagi, orangnya lebih canggih lagi, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya, now kita melihat segudang jutaan aplikasi baru, seperti bintang di langit tercipta setiap hari. Amazing. Anak umur 5 tahun, begitu kenal iPad, langsung ramah. Karena iPad-nya pun ramah dengan dia. Kenapa? Begitu cepat adaptasi, adopsi, penggunaan teknologi itu. Kenapa? Dia main puter-puter scroll, main game ini itu segala macam, tembak-tembakan lah, apalah. Itu cepat sekali loh. Amazing loh. Artinya apa? The enablement of technology membuat anak kecil pun sudah bisa cepat beradaptasi. Today we are living in a different era. Zaman dulu saya masih kecil, mainnya cuma gundu, kelereng. Nggak tahu, mungkin anak-anak sekarang nggak ngerti kelereng apa kali. Nah, itu udah membuat saya bahagia banget, apalagi kalau udah pulang bawa satu koper kelereng menang. I miss that moment, jujur aja.
Tetapi zaman sekarang anak-anak saya melihat kelereng, "Pap, ini apaan?" Nggak ada artinya ini. Zaman papa dulu ini berharga. Kenapa? Harganya adalah gengsi. Menang itu gengsi. Nah, itulah cerita singkat. Nah, kalau kita lihat gambar yang tadi, kenapa makin banyak sebelah kanan? Artinya, kita mengalami suatu percepatan yang bersifat sangat luar biasa. We are entering into the rapid growth of technology beyond our understanding. Next slide. Saya mau mencoba menyentuh dari sudut pandang yang pertama adalah computing power. Teknologi terdiri dari computer power, ada sudut pandang telekomunikasinya, komunikasinya, networknya, ada sudut pandang aplikasinya, ada dari sudut pandang yang lain-lain sekaligus, yang merupakan satu ekosistem. Balik lagi ekosistem. Nah, ekosistem ini tercipta menjadi besar, dan begitu terciptanya banyak, menjadikan satu gelombang tsunami. Kita ada di dalamnya sekarang. Kalau kita lihat di tahun-tahun yang lalu, yang dulu tahun 60, tahun 70 komputer gede-gede, besar-besar semuanya. Tetapi begitu kita masuk kepada era-era yang sekarang makin kecil. Ini saja mungkin satu hari nggak disebut smartphone lagi, ini disebut smart handheld computer. Nggak heran tahun 2020, 2030 nanti mungkin anak cucu kita, komputer itu udah merupakan chips. Next slide please. Kecilnya seperti itu. Itu udah merupakan komputer. Ini salah satu contoh aja yang disebut RFID, singkatan dari Radio Frequency Identification Device. Yang di dalamnya ada computing power, ada Wi-Fi-nya, ada Bluetooth-nya, bisa mengeluarkan gelombang, bisa mengirim data, menerima data, membaca data, mengolah, mengkomputasi sesuatu program dan sebagainya. Yang sangat kecilnya mungkin bisa ada di gadget yang lebih kecil lagi dari ini, mungkin ada di dalam kacamata kita, mungkin ada di dalam kancing kita, mungkin ada di dalam wearable teknologi, mungkin ada di dalam tubuh kita bahkan sekaligus. Nah, riset sudah membuktikan bahwa di dunia biomedical science, biomedical research, biotechnology bisa membaca apa yang kita pikirkan. Tadi saya cerita sama pastor, saya melihat satu film, mungkin dari YouTube, monyet diimplan sesuatu di dalam otaknya, lalu dihubungkan kepada satu sistem. Sistem itu terdiri dari robotic arms and robotic legs yang bisa digerakkan sesuai dengan perintah dari otak dia. Dia mau mengangkat sesuatu, mengambil pisang di situ, dia tinggal ngelihat dia ambil pisang. Begitu dia berpikir, tangan ini bergerak ngambil pisang. Artinya apa? Sistem tadi yang kecil dipasang di otak itu bisa menerjemahkan kemauan untuk melakukan sesuatu. Bayangkan sebaliknya, ada sesuatu yang dari luar bisa menyetel monkey itu untuk bisa membenci orang, untuk bisa melakukan hal yang jahat, atau untuk bisa bergerak maju ke kiri ke kanan tanpa dia menyadari dia melakukan itu. Artinya apa? The human becomes a technology controlled human. Bisa kebayang nggak? Sebegitu jauh teknologi bisa seperti itu. Kalau kita lihat berikut, aspek lain yang merupakan komponen, yang merupakan bagian dari ekosistem adalah komunikasi. Zaman dulu kita harus pakai asap-asap. Di gunung sana ada asap-asap, oh keluarga di situ lagi mau bikin pesta nikahan. Jadi rupanya ngundang sekampung sekitarnya. Nah lalu bergerak, ngirim surat, nggak usah repot-repot katanya, nggak usah pakai asap lagi. Kita pakai aja merpati. Nah, mungkin zaman sekarang aneh kali, ngapain kok merpati? Zaman dulu iya loh, zaman kekaisaran ngirim pakai merpati. Jadi nyampelah surat itu kepada yang mana gitu yang mau dituju. Lalu muncul email, lalu muncul laptop, dan muncul akhirnya di sini email-email yang ada lewat gadget. Nah kalau kita lihat telepon juga, makin lama makin kecil, makin kecil. Dan ini menunjukkan bahwa alat yang kita pakai hari ini itu jauh sudah berkembang. Sehingga apa? Kita melihat perkembangan begitu cepat dari yang telepon zaman dulu jadul sampai sekarang bisa menjadi handphone yang sifatnya sangat mini. Zaman ini zaman mini-mini zaman sekarang. 2020, 2030 bukan zaman mini-mini lagi, namanya zaman nano-nano. Karena apapun diukurnya dari nanometer, kecil nanometer. Next slide please. Di samping itu faktor elemen lain yang merupakan ekosistem adalah jaringan infrastrukturnya. Kalau tadi gadgetnya, komputernya, sekarang jaringan infrastrukturnya yang bisa menghubungkan antara
gadget ini dengan yang lain. Itu memerlukan infrastruktur, memerlukan ada yang namanya telekomunikasi, memerlukan ada yang namanya transmitter, memerlukan ada yang namanya telepon operator. Yang kita kenal ada operator-operator besar kan, kita langganan kan semuanya. Zaman sekarang itu bukan 3G lagi kita bicara. Di Indonesia sedang diterapkan satu implementasi baru, yaitu yang disebut LTE atau 4.5G. LTE singkatan dari Long Term Evolution. Konsep ini adalah satu konsep yang bisa meningkatkan kapasitas data luar biasa. Kalau yang namanya 3G aja kita udah puas download film, download apa, itu cepet juga sih. Tapi begitu masuk ke LTE, itu kecepatannya downlink dan uplink itu bisa sampai 100 Mbps. 100 megabit per second, up and down. Teorinya bisa begitu, tergantung operatornya mau nggak. Nah, artinya download video atau apa bisa sekejap, jep, masuk, cepat sekali masuknya. Jadi nggak usah nunggu lama bener ya, kencing dulu, udah kelar masih download, belum kelar. Udah itu jadul, zaman sekarang udah nggak ada. Sekarang udah cepat sekali itu. Bahkan Indonesia lagi menerapkan LTE, di Amerika mau udah mikir yang lain sama Australia, bahkan Korea udah ngomong tentang 5G. Mungkin research di Cina, di tempat-tempat pabriknya di sana udah bicara 6G dan 7G. Pembuat chips di Amerika sudah berkata waktu itu saya kunjungi, sempat Silicon Valley, udah bicara mengenai laboratory mereka itu sedang melakukan uji coba 6G dan 7G. Saya nggak kebayang, mau secepat light speed of light atau apa ini. Tetapi ini semua merupakan satu rangkaian yang nggak terpisahkan dari elemen ekosistem tadi yang membuat kita melihat tren ini makin lama confirm, ya kita masuk di dalam percepatan, apa-apa serba mau cepet. Next slide please, udah serba mau cepet, semuanya jadi serba kecil alatnya. Dan karena computing power makin besar dengan size yang makin kecil, nano-nano, telecommunication operatornya juga mendukung dengan teknologi 4G and a half, 5G dan sebagainya, yang communication speednya akan lebih cepat lagi, nggak tahu mau secepat apa, dan otomatis itu akan mengencourage banyak perusahaan-perusahaan itu membuat yang namanya software application. Muncul startup baru, muncul bintang-bintang baru ini. Ya kan? Yang tadinya kita nggak pernah dengar ada Twitter, jadi ada Twitter. Kita nggak pernah dengar adanya JD.com, ada JD.com. Kita nggak pernah dengar ada yang namanya Baidu di Cina menciptakan jadi ada Baidu. Tencent menciptakan apapun. Dan kita juga mendengar ada yang namanya selain Facebook, apalagi lah YouTube. Banyak lagi bertaburan yang baru-baru. Kalau kita lihat di iTunes, millions of them. Kita melihat di Play Store, App Store, millions of them. Benar nggak? Mau apa aja ada di situ. Mau apa aja ada di situ. Yang gratisan, yang bayar sekalipun. Nah kalau kita bicara soal bayar, next slide kita lihat. Gak ketinggalan ini yang soal bayar-bayaran. Apalagi urusan duit, gak ketinggalan. Kita kenal dulu namanya uang kertas, uang plastic card, credit card, debit card, cash card, any card. Tapi nanti, bayangkan, semua itu udah gak perlu karena semua bisa di-store, disimpan di dalam sini. Belanja tinggal kita dekatkan aja ke point of sale, klik. Udah terdidak, kita tinggal pilih mau account kredit card yang mana, semua serba praktis. Kantong kita nggak usah tebel-tebel lagi yang isinya kredit card. Isinya cuma satu aja handphone, isinya bisa 10 kredit card di sini, tinggal pilih yang mana. Karena pakai yang disebut teknologi NFC, Near Field Communication. Nah, terus kalau kita lihat Apple sendiri, dan kita melihat di China ada Alibaba, mereka menggunakan juga alat bantu yang luar biasa. Ada yang namanya Apple Pay, ada yang namanya Alipay. Mungkin satu saat ada yang namanya PayPay. Terlalu serius sih. Next slide please. Perbankan juga nggak mau kalah. Diciptakanlah juga hal-hal yang sama. Tujuannya adalah kemudahan dan nggak mau ketinggalan tren. Balik lagi, tren itu adalah trendy, bener nggak? Yang nggak ngikutin tren nggak trendy, tinggalan. Mau nggak mau, suka nggak suka, Indonesia juga harus mengikuti tren ini. Gelombang yang melanda Amerika, Cina, Korea, Australia, Eropa, semua melanda Indonesia. You got no choice, masuk di dalam tren ini, suka nggak suka. Tinggal kita peka apa enggak. Nah, kita lihat lagi aspek elemen lain. Terima kasih udah bersabar. Aspek elemen lain adalah sekarang kita lihat, kalau gitu penyimpanan data seperti apa evolusinya. Next please. Dulu kita lihat ada yang namanya hard disk, hard drive, CD dan sebagainya. USB memory,
Tapi sekarang kan kita mulai kenal ada yang namanya cloud, awan. Apa sih ada di dalam awan? Di dalam cloud ini memang interesting, next slide. Di dalamnya itu merupakan sesuatu kumpulan computing servers yang ada di negara antah berantah, nggak tahu ada di mana, bisa di Amerika, bisa di Singapura, bisa di mana saja dia taruh. Sejumlah kelompok server yang besar powernya, dan mempunyai satu kemampuan kapasitas untuk menyimpan data, storage. Kalau di total seluruh dunia itu mungkin size-nya bisa exabyte, 6-7 exabyte, 7 juta terabyte. Nggak kebayang seperti apa nyimpennya. Perlu berapa besar gedung ini dikali sekalian berapa kali lipat sisa simpanan data seluruh dunia itu kalau disimpan. Dan ini sudah ada. Siapa yang membuat? Kita lihat next slide. Saya ambil contoh 7 aja, nggak usah banyak-banyak. Karena angka 7 angka sempurna, angka bagus. Karena di Wahyu menyebut angka 7 juga banyak. Ada iCloud, semua tahu kan Apple. Ada Amazon, ada Google, of course Google Cloud, cukup besar size-nya, Microsoft, IBM, Oracle. Mereka berlomba-lomba menciptakan computing power yang makin lama makin powerful, dan mereka juga berlomba-lomba untuk menciptakan size untuk storage yang lebih besar dan lebih besar. Sehingga satu saat kita melihat bahwa ada perusahaan kok membuat satu software aplikasi dan sebagainya, perbankan, apakah institusi apapun, kok nggak ada servernya, kok nggak ada komputer roomnya, kok nggak ada data centernya, karena udah nggak perlu. Satu saat itu lenyap semuanya. Mereka apa? Dititipkan di sini gitu loh. Ini jadi tempat penitipan. Kenapa? Ya cost-nya murah. Ongkos per transaksi menjadi murah. Lah ngapain mesti investasi pusing-pusing? Pusing cari orang, pusing maintenance, pusing bayar license-nya, pusing upgrade-nya, dan sebagainya. Karena teknologi berubah cepat sekali sehingga baru pasang udah obsolete. Lah ngapain beli? Inilah motonya mereka. Nah kalau ini sudah dikumpulkan jadi satu dan mereka umpamanya bersekutu, umpama lagi kita bicara umpama, seandainya mereka berkolaborasi, apakah bekerja sama, merger, konsolidasi dan sebagainya. Coba kita lihat berikutnya. Next slide. Kalau dilihat dari sudut pandang kemampuan mereka, total storage-nya akan luar biasa besar, luar biasa besar. Dari size nilai perusahaan kalau di sini kita bicara bahasanya pasar modal sedikit ya. Bahasa pasar modal ada yang disebut namanya nilai kapitalisasi pasar. Nilai kapitalisasi pasar adalah nilai perusahaan tadi, sahamnya dikali dengan jumlah sahamnya. Kebayang nggak nilainya berapa? Yang namanya, contoh yang namanya Apple itu 680 miliar dolar nilai kapitalisasinya. Ya toh? Nah, Google 506. Nah, kalau semua ditotalin, total mereka itu sama-sama nilai kapitalisasi pasarnya mencapai, ini saya iseng-iseng aja ngitung, itu mencapai 2,3 triliun dolar. Kalau dihitung rupiah, kurs sekarang itu sekitar 30.000 triliun rupiah. Saya coba cari di Google juga, saya tanya sama Mbah Google, kalau ribuan triliun itu apa sih? Dia sebut di situ, kuadraliun namanya. Baru saya tahu, oh kalau gitu 30 kuadraliun rupiah nilainya. Lalu apa dong? Maksudnya apa ini? Apa kaitannya? So what? Kalau dibandingkan dengan GDP, Gross Domestic Indonesia, nilai kita nilai bruto kita pasar sebesar 2,6 kali GDP dari Indonesia. Bisa ngidupin berapa banyak manusia di sini? Nilai kapitalisasi pasar dari gabungan 7 itu. Nah kalau kita lihat dari sisi nilai kapitalisasi pasar dibandingkan Rusia, itu sama size-nya dengan GDP Rusia, sama size-nya dengan GDP Italia dan Brasil. Luar biasa loh, 7 perusahaan doang. Gimana kalau ada 100 yang beginian? Menguasai seluruh dunia? Maybe. Next slide. Nah, bagaimana kalau mereka itu bergabung bisa menciptakan satu apa yang disebut control power? Karena mereka sudah merupakan gabungan yang bisa mempunyai kemampuan sebagai giga enterprise. Bukan mega enterprise lagi, udah giga enterprise. The most powerful enterprise. Karena dia memuat semua data kita, memuat semua apapun computing power yang bisa dilakukan untuk seluruh dunia. Dan itu apa?
kalau memang diprediksi seperti itu, artinya apa? Kemampuannya itu bisa mengatur, next slide please, bisa mengatur ekonomi dunia, bisa mengatur marketplace, trading, perdagangan dunia, pendidikan, semua aspek commerce seluruh citizens of the world. Next slide please. Bahkan, nggak menutup kemungkinan, mereka berpikir daripada pusing-pusing, kenapa nggak satu currency aja? Kan sudah ada contoh, Bitcoin dibikin, apa coin dibikin, walaupun gagal, berhasil, tapi satu saat pasti ada kecenderungan untuk menjadi single world monetary system yang control the whole world. Next slide, menjadi one day. Gak menutup kemungkinan kalau kita mengimani yang ada di Wahyu, bisa saja itu mengkerucut kepada satu one world order yang mempunyai satu power untuk menguasai sistem itu. It can be good, it can be bad. Don't get me wrong. Sistem apapun yang dibuat bisa baik kalau yang pegang orang baik. Kalau yang pegang orang ugal-ugalan, sistemnya juga jadi ugal-ugalan, betul? System is who the owner is. Next please. Artinya apa? Mereka akan mempunyai akses kepada semua database yang ada di situ. Akses dunia. Nah, terus bagaimana mereka bisa mengkontrol humankind? Dari aspek lain yang kita bisa tinjau dalam satu ekosistem digital. Pada saat hari ini, apakah ini merupakan nubuatan atau sudah terjadi? Sebetulnya ini adalah sesuatu alat, chips yang disebut di dalam Wahyu tadi merupakan suatu the mark, suatu yang dipakai, suatu yang ditanda. Tanpa chips ini ya tidak bisa jual, tidak bisa beli, baik yang kaya maupun yang miskin, segala macam, tidak bisa berdagang dan sebagainya. Stuck. Jadi mau nggak mau pada saat itu semua harus pakai sistem ini. Awalnya sistem ini dibuat mungkin untuk kebaikan, untuk biomedical, untuk medical, health, untuk orang yang sakit, apa segala macam, diimplan, dipasang sehingga bisa mengetahui datanya apa. Kalau dia stroke, dia jadi ketahuan, oh karena tekanan darahnya sempat naik jadi sekian, oh karena tingkat glukosnya mencapai sekian, oh karena dia mengalami suatu komponen darah yang mungkin agak anemia, atau mungkin akibat ini menjadikan dia gejala untuk stroke dan sebagainya. Itu bisa terdeteksi awal, terdeteksi dini sehingga orang itu nggak bisa ngomong karena udah jatuh, geleper. Tetapi dokter connect dengan satu alat membaca, seperti yang ada di sebelah kanan. This guy, orang ini sakit karena ini penyebabnya. Sehingga apa? Penanganannya langsung cepat. Di Amerika sudah berjalan. FDA sudah approve ini di tahun 2004 untuk ini bisa diimplan, dipasang di dalam tangan. Bahkan mungkin untuk ditelan, untuk melihat apa yang ada di dalam usus kita. Bahkan untuk diimplan di dalam bagian tubuh kita yang lain, saya nggak tahu di bagian mana, tergantung dari biomedical purposes. Tetapi, kalau ini jatuh ke tangan yang salah, jadinya apa? Alat ini soalnya bisa mempunyai computing power, alat ini bisa mempunyai satu mekanisme untuk bisa menyampaikan gelombang berita keluar dan masuk kepada alat-alat device di luar. Dan bisa mengumpulkan data dari seluruh dunia, dari seluruh humankind. Kenapa bisa sampai terkumpul, terpusat pada satu titik, satu pusat di mana? Kalau dipegang oleh orang yang tidak benar. The World One World Government tadi, contoh, semua di seluruh dunia tidak akan luput daripada interkoneksi jaringan komunikasi. Kalau kita lihat satelit di atas sana, di geosphere, stratosfer, di atas stratosfer lagi, geosynchronous, itu sudah banyak sekali satelit-satelit berterbangan di sana. Low orbit satellite banyak banget. Microsoft bikin, Google bikin. Kita dengar di koran berita kemarin ada Google Loon. Ini berita baru juga, Balloon, karena balloon itu menggunakan suatu alat komunikasi yang canggih untuk bisa dipancarkan dari balloon ke daerah-daerah sekitar. Tujuannya baik misalnya, untuk bisa menghubungkan daerah-daerah bisa menjadi terkoneksi. Artinya apa? One day, the whole world akan terkoneksi, nggak ada yang luput. Di angkasa situ kelihatan, yang berterbaran itu yang melihat kita, and we know, the big brother is watching us. You better be good. Nah, saya akan akhiri slide dan presentasi berikut dengan video singkat 4 menit, dan di sini balik lagi kepada persepsi kita masing-masing. Saya tidak menyimpulkan apa-apa. Apakah kita sedang ada di dalam revelation? Jawaban ada pada pikiran kita masing-masing, tergantung dari iman kita, di bawah bimbingan hamba
yang terkasih, Pastor Philip yang telah mengajarkan wahyu, ini akan membuka mata kita, hati, segala indera, panca indera kita untuk bisa mengetahui dan merasakan. Holy Spirit to talk. What is our response? Ataukah kita saat ini harus takut? Ataukah saat ini kita harus kuat di dalam iman? Makin kuat lagi, kenapa? Karena sebagai anak Tuhan ini bukan menjadi satu discouragement. Saya ceritakan ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tetapi hanya fakta dan tren. Semoga kita semua menjadi lebih hikmat. Karena firman-Nya berkata, pakailah hikmat. Dan mudah-mudahan video ini juga menunjukkan bahwa zaman sekarang sudah ada yang seperti ini dan implan itu sudah terjadi. Let's have a look. Thank you. So interesting that no matter who you meet, if you say 666, all of a sudden they know what you're talking about. This is possibly the most important lesson you will ever hear in your entire life. Now, the prophecy given 2,000 years old said a day would come when you would use a number in order to buy or sell. 2004, the U.S. Food and Drug Administration approved the injection of this chip under the skin for the million. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 600 threescore. One more thing that's very important. If you pledge allegiance to the Antichrist, you will be eternally damned according to the Bible. Apabila the Antichrist menguasai sistem yang the most powerful in the world, will this be the rise of the next digital Babylonian? Are we in the revelation yet now? Jawabannya ada dengan Pastor Philip.
Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Thank you Pak Fofo. God bless you. Appreciate it. Memang antikristus itu akan memberlakukan one world system. Cuman menarik sekali bukan? Yang bagian begini nggak mungkin saya bisa sampaikan kepada Anda. Saya aja masih bingung bedanya username dan password. Tapi betul. Coba semua foto kita, semua chatting kita, semua note kita, kalau yang Apple di iCloud sana, lalu di mana? Di tangan siapa? Pernah memikirkan nggak itu? Tapi jangan khawatir, semua ini poinnya bukan supaya kita takut dan menghindari handphone kecuali di gereja. Kalau di gereja janganlah nyalakan handphonenya kalau sebisa mungkin, ya kan? Tapi tujuannya bukan kita takut barcode atau nggak pakai kredit card. Mau nggak mau kita hidup di dalam dunia, bukan? Belumlah sampai ke sana, sampai chipnya dipasang di sini dan di situ. Meskipun saya rasa eksperimentasi sudah terjadi. Sekitar 16 tahun yang lalu saya dan istri di Hong Kong, saya pernah cerita ini di gereja, lupa di kebaktian mana. Saya melihat di MTR di sana namanya, di depan saya tante-tante pakai kutungan, kalau nggak pakai pendek begini, nggak ada jam, nggak ada gelang, tit. Saya harus pakai kartu oktopus, tit. Saya lihat di depan, saya kejar tante-tante itu tapi takut dia anggap stalker, saya berhenti mengejarnya. Maksud saya apa? Tapi belum akan mengglobal. Dia akan coba dan gagal karena ini harus terjadi nanti antikristus itu dinyatakan dan semua sepak terjangnya setelah gereja Tuhan diangkat. We will not be here. Dan orang yang dipasang ini udah gak bisa masuk firman Allah. Udah gak mungkin bisa masuk firman Tuhan. Sudah pasti terkutuk. Tapi ini gak akan terjadi di zaman kita. Tuhan gak akan mencoba, kita gak akan dicobai melebihi kekuatan kita sehingga kita gak bisa berbeli, gak bisa berdagang, gak bisa sekolahin anak. Tuhan gak akan membiarkan kita dicobai lebih dari kekuatan kita. Gereja harus taat. Yang penting jangan ketinggalan waktu pengangkatan. Yang penting jangan ketinggalan sekali lagi waktu pengangkatan. Kanan kanan kirinya, jangan ketinggalan loh ya waktu diangkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Praise the Lord. Make sense sekali itu kalau jatuh ke tangan yang salah, matilah kita. Dia tahu kita di mana, dia tahu kelemahan kita, dia tahu segala sesuatu. Makanya orang yang gaptek kayak saya ini, pasti orang terakhir yang dia ketahui. Nah kita buka sama-sama Wahyu 19. Judulnya nyanyian atas jatuhnya Babel. Saya akan bicara interesting ini sekali, kita bicara banyak topik dalam satu pasal ya, ikutin saya. Nanti saya akan ini langsung dimulai di pasal 19 dimulai dengan adegan sorgawi. Ini kejadiannya persisnya pasal 19 sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, bukan pengangkatan. Waktu pasal 9 gereja sudah diangkat. Ya. Nah, kita langsung melihat sebuah scene. Sebuah skenario sorga. Yohanes di Pulau Patmos mengintip. Nah, kok bisa ya? Itu kan terjadinya nanti. Kok bisa Yohanes mengintip? Karena sistem. Karena yang namanya sistem linear, artinya kita itu sekarang hidup di masa kini, kita ingat masa lalu, kecuali kalau kita masa lalu, dan kita nggak tahu masa depan. Itu manusia yang hidup di dalam kurun waktu di dunia ini yang serba terbatas ini. Di sorga enggak. Sorga itu kita bisa lihat masa depan seperti masa sekarang, masa lalu seperti masa kini. Mereka hidup dalam kekekalan. Karena itu di pengkhotbah dikatakan Allah selalu mencari hal-hal yang dari dahulu. Jadi pahamilah, Yohanes waktu itu sudah ada di masa itu. Dari sini ada satu prinsip yang harus kita pegang erat. Because he lives, I can face tomorrow. Tuhan sudah menunggu aku di masa depan itu. Aku gak takut. Pada zaman itu terjadi, Allah sudah besertaku. Aku tidak ditinggalkan. Tuhan kita gak akan panik waktu antikristus terjadi. Semua sudah dinubuatkan. Tuhan kita gak akan gugup semuanya, kalap, gak tahu harus berbuat apa. Tuhan sudah ada di masa depan. Tuhan sudah ada di sorganya mulia menantikan kita. Kita pasti menang sampai ke sana. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang penting hikmat. Yang penting itu kita taat dan setia sekarang. Ayat pertama, nyanyian atas jatuhnya Babel. Saya mau bicara tentang pujian, penyembahan, dan kemenangan. Gimana yang penting ya Bapak Ibu Saudara? Yang penting dari pelajaran kitab Wahyu adalah kita hidup berkemenangan dalam Kristus tiap hari.
Tiap hari. Sistem dunia yang masih harus kita pakai, pakailah kredit card. Tapi jangan sembarangan, nanti terlibat hutang. Nggak bisa dikembalikan. Ya. Semua sistem ini barcode, pakai. Kalau pergi ke departemen store, nggak usah ditengking. Gunakan. Tapi Tuhan nggak akan izinkan eksperimentasi itu berhasil sampai kita nggak ada. Ya. Atau paling tidak kalau berhasil, belum diimplementasikan seluruh dunia. Jadi kita harus mengerti itu, karena kita masih ada di sini. Tidak akan Tuhan membiarkan. Ayat 1, kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya. Setiap kali ketemu kata haleluya, sama-sama katakan, haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Wow, ada satu bahasa yang universal di kalangan orang Kristen, yaitu haleluya. Anda nggak bisa bahasa Jepang, Anda bilang haleluya, mereka ngerti, haleluya. Asal Kristen loh ya. Sampai Arab haleluya juga tahu. Di seluruh dunia. Indonesia nggak bisa bahasa Inggris. Orang Inggris nggak bisa bahasa Indonesia, ketemunya di haleluya kalau sama-sama anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita tahu ada satu universal language, yaitu pujian. Kalau Anda diselamatkan di hati Anda harus selalu melatih diri memuji Tuhan, bukan hanya di gereja tiap hari. Satu, saya beritahu satu hal. Kita nggak bisa hidup berkemenangan kalau kita nggak memuji Tuhan. Bukan hanya ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, bukan hanya itu. Karena Tuhan bertata di atas pujian, itu cukup alasan untuk kita memuji Dia. Bapak, Ibu, Saudara, jangan panik. Tiap hari mulai hari Anda dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya dorong setiap jemaat punya kehidupan pujian penyembahan tiap hari. Saya nggak bisa musik, nggak apa-apa. Nggak ada jemaat yang dengar kok, cuman telinga Tuhan. Saya nggak tahu mulai dari mana, setel lagu, CD situ. Pasti bisa, latih dirimu memuji. Ya, kita lihat ayat 2. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Kebaktian 1 saya bicara itu, nggak ulangi di sini, dengar sendiri nanti. Beli CD-nya atau DVD-nya. Yang merusakkan bumi dengan pecah bulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya. Wow, untuk kedua kalinya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Untuk kedua kali mereka berkata, kalah sama kita. Kita mah tahu haleluya 12 kali. Haleluya, haleluya. Dia cuma 2 kali, kita 12. Tahu lagu itu kan? Saya nyanyikan lagu itu di mana-mana orang tahu. Anda kalau nggak bisa memuji Tuhan, merasa nggak tahu mau ngomong apa, ngomong haleluya aja. Haleluya, haleluya Yesus. Anda akan merasakan hadiratnya tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, bangun your life of praise and worship. Sepanjang sejarah gereja, tidak ada kebangunan rohani yang tidak disertai manifestasi hadirat Allah. Dan salah satu kunci manifestasi hadirat Allah, mau tahu apa? Memuji dan menyembah. Tidak ada kemenangan kalau hati seseorang tidak memuji, karena dia pasti hatinya dipenuhi dengan keluhan. Keluhan, pangkal kalah. Semangat yang patah, keringkan tulang. Sukacita Roh Kudus dapat dirasakan ketika kita memuji menyembah. Saya nggak promosikan album. Saya promosikan lifestyle, gaya hidup berkemenangan. Come on. Di akhir zaman ini, kita harus kuatkan iman. Dan lewat pujian salah satunya, itu kunci yang luar biasa, ayat 4. Dan ke-24 tua-tua, dan keempat makhluk itu tersungkur. Dan mereka menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Mereka berkata, amin, haleluya. By the way, haleluya itu artinya apa? Haleluya, Yahweh. Artinya, terpujilah Tuhan. Senang saya dengan lagu itu. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan yuk. Haleluya, haleluya. Jangan berhenti sampai 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya. Jangan sungkan kalau mau angkat tangan. Haleluya, haleluya. Rasanya 12 kurang. Jangan berhenti sampai 18. Nyanyikan referensinya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
Kita juga bisa memuji Tuhan dengan tepuk tangan. Ayat 4 ini istimewa, ada 24 tua-tua, 4 makhluk. Bahkan umat Tuhan dari perjanjian lama, 24 tua-tua itu sebenarnya adalah kursi hot seat. Kursi panas di sorga yang diizinkan setiap orang dimuliakan pada waktunya. 12 dari perjanjian lama, 12 perjanjian baru. Saya yakin setiap kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, martir terutama akan bergiliran duduk di situ. Bangga sekali, di-upgrade kelasnya, duduk di sana. Sekali-kali menjadi pusat perhatian Tuhan, pasti membagi kemuliaannya di sana karena tidak ada dosa. Di sini nggak boleh curi kemuliaan Allah. Wow, bayangin semua universal language-nya. Haleluya. Dari perjanjian lama pun tahu itu. Nggak hanya itu, 4 makhluk itu malaikat. Malaikat pun mengerti haleluya. Wow, Anda harus lebih sering tuh katakan haleluya, bukan untuk sok-sokan di depan orang. Khususnya kalau nggak ada orang yang melihat, itulah siapa Anda sesungguhnya. Haleluya harus kaya di mulut Anda. Ketika ada sesuatu terjadi, diam-diam di hati bilang haleluya. Nggak usah seperti orang Farisi di pinggir jalan. Tambahin haleluya. Aduh alamak, saya pernah lihat orang yang nggak begitu, nggak menghakimi ya, tapi di belakangnya ngomongnya nggak keruan. Lebih baik diam-diam. Latih dong. Ya. Berikutnya ayat 5. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Dengarkan suara Tuhan. Pujilah Allah kita. Itu perintah, bukan saran. Hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Jadi ini kejadian di sorga sebelum boarding call. Sebelum umat kudus, anggaplah waktu itu, kalau kita semua di sana, baik lewat kematian atau kita yang hidup melihat pengangkatan. Kita semua sudah ada di sorga nih. Kita semua ada di sorga. Ya, jadi pada waktu itu ini adalah, jadi sebelum melakukan apa-apa, Tuhan itu selalu memulai dengan pujian. Jadi ada konser lagu di situ sebelum turun. Enak kan? Anggaplah kita di lounge nih, mau boarding call, dikasih musik yang merdu. Tuhan itu begitu. Tuhan itu penuh dengan nyanyian. Pernah enggak Anda bangun tidur, bukan ku terus mandi, langsung ku terus nyanyi? Pasti pernah deh. Anda bangun tidur langsung ada satu lagu yang muncul di depan Anda. Mungkin lagu lama. Soraklah haleluya. Itu Roh Kudus lagi nyanyi. Jangan langsung sikat gigi. Justru yang masih belum sikat gigi itu yang indah. Karena Allah itu roh, gak apa-apa, gak usah takut baunya. Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa kita memuji Tuhan? Saya kasih 3 poin sederhana, catat langsung di sana, karena Tuhan layak. Udah gak usah ada alasan, aku gak kepingin muji nih, karena I don't feel like it. Saya gak mood, saya gak lagi mood memuji Tuhan. Mood Tuhan itu layak. Anda mood gak mood, ya kan? Anda mood gak mood, bumi itu bundar. Bumi itu bulat, bukan bundar ya. Jadi Tuhan itu layak. Sebenarnya saya mau tanya nih, Tuhan itu kurang perhatian, kurang kasih atau gimana? Pujilah aku, atau gitu. Saya mau menyebut satu kalimat. Worship or praise is unto God but for man. Pujian itu untuk Allah, tapi bagi manusia. Allah itu gak butuh pujian kita. Terlalu banyak malaikat lebih merdu dari kita. Malaikat ya, saya curiga yang ilahi. Malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada 7,4 miliar penduduk dunia. Lebih banyak malaikat daripada manusia sepanjang sejarah. Ngapain kita punya suara? Ngapain? Pujian itu baik untuk kita. Kalau kita buat minuman, ya untuk seseorang kan, minuman gak dibuat untuk dipandang atau dilihat, tapi untuk diminum seseorang. Memang pujian atau penyembahan harus untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita gak boleh menyembah orang. Tapi bagi kita pujian itu artinya berguna, bukan untuk Tuhan. Gak berguna pujian itu bagi Tuhan. Berguna untuk kita, tahukah Anda? Karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudara, kenapa manusia diciptakan? Saya tanya. Ada orang berkata manusia diciptakan untuk fellowship atau untuk bersekutu dengan Tuhan. Betul tapi salah. Kalau kita baca Kejadian pertama, manusia diciptakan bukan untuk bersekutu, tapi untuk memerintah. Memerintahlah atas langit, memerintahlah atas bumi. Men have been created for rulership, not fellowship. Dan pujian penyembahan membuat kita rule in the spirit. Karena sekarang antikristus belum datang, rohnya sudah ada di sini. Orang yang memuji menjadi umat Tuhan yang mengenal Allahnya, yang dekat sama Tuhannya, yang kuat dan bertindak. Daniel katakan demikian. Kita harus bisa rule in the spirit. Antikristus saya tidak perlu hadapi. Sorry ya, saya nggak akan ada di sini waktu itu. Kalau Anda waktu itu menghadapi antikristus, saya tidak berkata gini karena saya angkuh. Tapi saya yakin akan keselamatanku. Dan saya hari ini hidup dengan nurani yang sungguh-sungguh. Kalau hari itu ada di antara jemaat Mawar Syaron, jangan sampai ada deh. Jangan sampai ada. Kalau ada jemaat Mawar Syaron
yang pada waktu itu harus menghadapi antikristus, harus dipasang chip tersebut. Nggak tahu bentuknya gimana, 666 itu. Jangan telepon ke gereja Mawar Sharon. Saya mau cari Pak Yusuf ada, Pak Kaleb ada, Pak Antoni ada. Nggak ada semuanya. Bahkan nggak tentu ada orang yang angkat telepon Anda. Kalau ada, receptionnya ketinggalan. Saya nggak akan menghadapi antikristus, saya hadapi roh antikristus sekarang. Sama susahnya saudara, hidup benar di zaman ini, yang selingkuhan, yang nipuan, korupsi, yang susah. Lebih gampang langsung dipenggal mati. Takut sekali, ngeri sekali, sakit setengah mati, mari ya mari. Hidup kita ini molor terus, Tuhan gak datang-datang, kita terus diuji. Nggak gampang. Hanya orang yang tahu memuji Tuhannya, yang dekat dengan Tuhannya yang akan bertindak. Tahukah Anda? Kita harus rule in the spirit. Kalau Anda sekalipun belum keluar dari masalah Anda, datang ke toko Anda memuji Tuhan dulu, bersyukur dulu. Ke perusahaan Anda, pekerjaan Anda sebelum apa-apa, saat teduh. Saya mengambil keputusan tiap hari saya harus memerintah dalam roh saya. Sehingga roh di dalam saya nggak akan keluar dari ruang doa saya sampai saya tidak merasakan bahwa roh di dalam saya lebih besar daripada roh di dalam dunia. Termasuk pendeta loh, justru pendeta lebih susah. Pencobaannya besar karena semua umat memandang ke sana. Memandang ke sana. Justru tidak gampang. Beban moralnya loh. Kita jadi pengusaha. Setelah kita kerja, pulang kantor, mau dugem kek, orang bisa berkata, hak-hakku. Saya mau berfoya-foya kek, orang bilang itu duitku. Pendeta nggak bisa. Kita itu off kantor, dilihat lebih banyak mata. Karena itu saya tahu roh harus lebih besar di dalam diriku. Karena kita panutan umat. Saya tidak keluar dari ruang doa saya sebelum saya rule in the spirit. I rule in the spirit, tidak ikut-ikutan cara dunia. Kalau Anda mau betul-betul tidak tertinggal, latihannya tiap hari sparring dengan kehidupan. Nggak usah tunggu nanti antikristus, kita nggak akan hadapi. Sekarang setialah dalam perkara kini. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, catat aja dengan cepat. Karena pujian membuka pintu kuasa Tuhan. Wah banyak ceritanya, Paulus di penjara. Justru pujian itu set the captives free. Pujian itu membebaskan tawanan. Yang ketiga, pujian itu mengacaukan kuasa musuh. Di Yosafat ceritanya, mereka tusuk-tusukan. Mereka bunuh-bunuhan. Pujian membuat musuhmu membelamu di depan musuhmu yang satu. Pujian membuat kita nggak berperang, Tuhan yang berperang bagi kita. Kemenangan milik kita. Jadi kalau Anda dimusuhi seseorang, Anda memuji Tuhan, dia akan punya musuh yang memusuhi dia, yang akhirnya dia lupa sama Anda. Mereka saling tusuk-tusukan. Jatuhlah tuntutan terhadap Anda, tidak perlu lagi. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, pujian itu besar kuasanya. Kita lanjut sekarang. Oke, boarding call ditujukan kepada penumpang GA 341. Sekarang juga untuk naik ke dalam menuju ke Jakarta. Ya, mungkin ini adalah boarding call-nya Pak Fofo. Segera ke pesawat. Nah, kita masuk ke perjamuan kawin anak domba, boarding call. Kita lihat ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Interesting, ayat 6 dan 7 ini menjelaskan Yesus datang kedua kali, beda sama pertama. Kalau datang pertama ke Palungan, dia kali ini datang sebagai raja, sebagai penguasa. Kalau dulu dia datang sebagai domba, sekarang dia datang sebagai sang mulia. Dulu datangan pertama dia membawa pengampunan, sorry ya, kedatangan kedua dia datang membawa penghakiman. Perbedaannya. Jadi Anda tidak mau berada di sini ketika Tuhan datang kedua kali. Anda mau berada di sono di sisinya. Ketika dia datang kembali, masuk di dalam entourage-nya atau masuk di dalam grupnya. Karena waktu dia datang, dia akan hanguskan semua yang di depannya. Anda tidak mau berada di sana ketika dia marah sama Sodom Gomora. Berbahagialah orang yang bisa menerima kelahiran yang pertama. Kedatangan yang pertama. Dengan sangat baik. Karena mereka tidak harus menghadapi kedatangan yang kedua. Karena mereka sudah bersama dengan dia. Bapak Ibu Saudara, jadi saya mau beritahu kalau kita tidak akan melihat kedatangan Tuhan kedua. Karena kita akan datang dengan dia. Ayat 8. Nah, ayat 7 dulu yang B. Dan pengantinnya telah siap sedia.
pada zaman kedatangan Tuhan kedua kali itu, gereja sudah hampir lengkap. Saya bilang sudah hampir lengkap. Ini sudah tutup registrasi sebenarnya, tapi Tuhan masih buka karena kemurahan. Tuhan itu hebat. Nanti ya, ini Wahyu ini kan jalannya panjang. Dari Harmagedon perang itu, langsung berikutnya 1000 tahun masa-masa. Nah, waktu Tuhan nanti datang, saya meloncat sedikit, Harmagedon, dia datang sama kita, sebenarnya nggak sama kita semua sih, tapi sama martir-martirnya, saya akan tunjukkan, sama martirnya. Ketika dia datang, martir itu yang mengalami kebangkitan pertama. Kita yang mati natural sekalipun mati alami, itu bisa jadi sakit atau mati tua, tabrakan tetap alami, pokoknya di luar martirdom, itu alami. Itu di kebangkitan kedua. Saya nggak berani spekulasi, sangat-sangat mungkin yang dimaksudkannya, tidak semua turun ke bumi 1000 tahun itu, tapi ditinggal di sorga. Oke? Nah, pada waktu turun dengan martir-martir itu memerintah, Harmagedon terjadi, Antikristus dibinasakan. Lalu 1000 tahun bukan? Masa-masa 1000 tahun itu masa damai, nanti di kebaktian berikutnya saya jelaskan di pasal 20, saya beri sedikit bocoran, manusia hidupnya lama, bumi waktu itu sudah banyak berkurang populasinya, di zaman Antikristus itu banyak yang mati. Di 3,5 tahun terakhir itu yang mati luar biasa banyaknya, 1/4, sebentar lagi setengah populasi, jadi bumi jadi sedikit. Tapi karena 1000 tahun itu, maka populasi jadi banyak lagi, karena orang yang matinya umur 100 tahun, 200 tahun dianggap kena kutuk. Kita tidak ada zoo atau tidak ada lagi yang namanya kebun binatang, dilepas semuanya, anak kecil main sama singa. Moneter sudah tidak ada, keuangan orang tidak lagi berbarter atau dengan mata uang, mereka semua dengan mata kasih. Jadi itu luar biasa. Nah, siapa yang nanti bisa atau masih bisa diselamatkan 1000 tahun itu? Mereka yang waktu 7 tahun masa Antikristus itu tidak sempat dikasih tanda 666 itu. Loh kok bisa? Antikristus memang mengglobal, tsunami seperti tsunami digital. Tapi sama dengan digital world, sekalipun begitu luar biasa internet yang dibagikan tadi, 7,4 miliar penduduk, namun yang pakai internet berapa Pak tadi? 3 miliar. Kenapa? Karena belum cukup waktu. Kalau 2020 mungkin bisa semua. Bapak Ibu Saudara, itulah yang disebutkan oleh Yesus waktu menubuatkan akhir zaman. Kalau Tuhan tidak memperpendek waktunya, semua orang akan binasa. Antikristus itu 3,5 tahun pertama itu kelihatan baiknya. Dia pura-pura. Dia naik daun itu 3,5 tahun. Dia jadi luar biasa, tapi setelah itu jadi Hitler, Stalin, jadi Mussolini, jadi gila. Dan dia bunuh banyak orang yang tidak mau dipasangin itu karena mereka berasa hak bebas dong. Orang yang masih tidak terima Yesus, tapi juga tidak mau menerima itu. Kami masih mau kemerdekaan kami. Itu akan dibantai. Dan karena waktu untuk membantai cuma 3,5 tahun, global, tapi tidak bisa setiap orang kena. Itu yang sisa, yang sudah kena ini, sudah nggak bisa. Mereka binasa, mereka ikut terbunuh waktu Harmagedon. Yang sisa itu nanti beranak cucu. Dunia terpopulasi lagi. Dan di situ masih ada kasih karunia. Karena Tuhan keluarkan setan di akhir 1000 tahun itu untuk menggocoh manusia sekali lagi. Karena manusia kalau baik-baik, fine-fine saja nggak teruji, bukan? Apalagi nggak ada setan momoknya, diikat di dalam jurang tanpa tumpuan. Bukan lautan api, di jurang. Setan tidak dihukum, tapi dipenjara. Untuk damai di bumi. Dan setelah dilepaskan, ternyata Gog dan Magog, orang yang berperang lawan Tuhan dan martir-martir dan anak-anak dan orang-orang kudus yang hidup di dunia ini bersama dengan Tuhan, khususnya Yesus akan di station di Yerusalem waktu itu. Bapak Ibu, mereka sebanyak pasir di tepi pantai. Berarti manusia itu memang gak tahu kamsyah. Sampai kapanpun, sekalipun diajak papa mama ke gereja, bukan berarti otomatis menyerahkan hatinya dan hidupnya pada Tuhan loh. Hanya karena hidup damai. Sama dengan orang Israel, kurang apa dikasih segalanya mujizat di depan mata, mereka tetap mati semua kecuali Yosua dan Kaleb. Tapi Tuhan tuh gak pernah menyerah, manusia dikasih lagi kesempatan, kasih lagi kesempatan. Saya memberikan bocoran tentang apa yang terjadi nanti, supaya Anda menghargai anugerah Allah masa kini. Jangan ketinggalan. Dan lihat ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi
Orang-orang kudus yang dimaksud sini bersama dengan Yesus turun ke dalam bumi, ke bumi dalam tubuh immortal, tubuh kemuliaan. Jadi ada dua kategori orang nanti. The natural man, pada waktu di 1000 tahun itu, manusia alami, dan akan ada sekelompok orang, entah berapa hanya Tuhan yang tahu, tapi dari semua interpretasi ini saya dapat mengambil kesimpulan, akan ada orang-orang yang datang dengan Tuhan, itu jumlahnya banyak, sepanjang sejarah dari Adam dan Hawa, dari Habil khususnya, yang akan beserta dengan Tuhan dalam tubuh kemuliaan. Sudah nggak bisa digojol setan, tidak bisa memberontak, tidak bisa terhilang, tidak ada hak setan atas mereka, mereka akan bersama dengan Tuhan, mereka memerintah di sini. Di bumi, bukan di sorga. Di dunia yang Anda kenal sekarang ini, tidak akan hancur. Karena itu ada yang berkata global warming lah ya, tanggung jawab kita lah ya untuk bisa menjaga alam semesta. Percayalah, apapun terjadi, dunia ini nggak bisa kiamat. Ini semua harus digenapi, nggak bisa kiamat. Jadi jangan takut, tiba-tiba seperti yang ditakutkan ilmuwan, nanti dari meteor mana segala bom, bumi hangus. Nggak bisa, ini loh, seiota pun nggak akan berlalu. Ya kita harus pelihara lah, jangan bakar hutan ya kan. Supaya kita hidupnya nyaman, meskipun semua bakar hutan. Firman Tuhan harus digenapi. Ya cuman kita akan melihat penggenapannya dengan sesak nafas. Bisa nangkap ini ya? Ini dikatakan mereka pakai kain lenan halus. Itu bukan baju fashion merek apa. Itu tubuh kemuliaan. Karena itu Yesus waktu bangkit kan, bajunya lebih putih waktu dia transfigurasi, bajunya lebih putih dari semua sabun bisa cuci. Yesus, in glory, in glory. Ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan kau, dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saya suka kata-kata ini garis bawahi, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wahyu ini punya banyak penafsiran, saudaraku. Pre-millennium, atau pre-tribulation, post-tribulation, mid-tribulation, lalu apa, Amelia, haleluya. Ya, pokoknya gitulah ya. Jangan kita berdebat over itu ya. Saya enggak, begini loh, saya punya kepastian hati, namun demikian dengan saudara-saudara seiman yang punya sedikit perbedaan yang hanya sifatnya interpretasi, yang penting kita sepakat di satu hal, Yesus akan mengalahkan setiap kejahatan, dia akan datang kembali. Itulah roh nubuatan. Gak apa-apa, Yesus itu akan memberi kita kekuatan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang penting di sini kita ngerti God's redemptive plan. Yang penting kita beritakan Injil. Yang penting kita hidup sepadan dengan Injil. Injil yang menyelamatkan, rencana Allah akan keselamatan dunia. Itulah poinnya dari nubuatan itu. Bukan perang interpretasi. Lanjutin ayat yang ke firman Allah judulnya. Cabin crew, 30 minutes to landing. Pernah dengar di pesawat? Ini saya saking sering naik pesawatnya. Cabin crew itu adalah awak kapal. Ya. Siap-siap 30 menit sebelum mendarat. Kita sudah kursi sudah ditegakkan. Kadang-kadang saya mikir, kursi tegakkan 5 menit sebelumnya kan juga bisa. Tapi ya sudah. Lalu aku melihat sorga terbuka. Aha, 30 minutes to landing. Sudah lihat, buka dulu. Jendelanya kan dibuka kan? Pramugari bilang, buka jendelanya. Pramugarinya lewat, saya tutup lagi. Pramugarinya lewat, Pak Philip, oh yang kena saya. Ya, saya mau tidur kok nggak boleh ya. Udah nyala, sorga terbuka. Buka jendelanya. You begin to see. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Tuhan mulai turun. Anda mulai lihat kota. Ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 12. Wah, saya suka sekali. This is about Jesus. Revelation is about Jesus. Bukan tentang penafsiran ini itu. It's always about Jesus. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Loh, Yesus tuh mahkotanya berapa? Nggak tahu, 1001. Dia diberikan mahkota, saya suka Inggrisnya. You are crowned with many crowns. You rule all things in righteousness. You are crowned with many crowns. Kalau bahasa Indonesia, dia diberikan mahkota, karena nggak ada kata majemuk buat suatu kata. Mestinya dia diberikan mahkota plural, banyak majemuk.
memerintah kemenangan. Kenapa Tuhan dikasih banyak mahkota? Maksudnya apa? Berarti Yesus menangkan Yesus memenangkan setiap gelanggang pertandingan dalam hidup kita ini. He is already there, menang. Dia sudah mengalahkan semua musuh kita. Dan musuh terakhir yang dia kalahkan, death. Orang Kristen gak boleh takut mati. Gak boleh, kalau takut mati masih something wrong. Takut proses mati? Ya takut lah ya. Diikat gitu, tingkat 100, 101 di Taiwan, dijatuhin sama musuh apa gak takut? Ya takut ketinggian. Tapi matinya gak boleh takut. Kita gak boleh takut mati kalau kita sudah tahu kita dibersihkan dari dosa. Karena Tuhan sudah mengalahkan musuh terakhir, yaitu death. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu ada kata-kata yang berikutnya ini yang menjadi misteri, saya jelaskan supaya langsung simple buat Anda untuk mengerti. Ya, di atasnya terdapat banyak mahkota kan, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Maksudnya apa? Ada satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Jelas, ngerti, maksudnya nggak ada misteri. Gini loh artinya tidak ada penjelasan yang cukup untuk menggambarkan kebesaran Tuhan lewat kata-kata manusia. Anda mau bilang dia Panglima Bala Tentara Sorga, iya, tapi dia bukan hanya itu. Apapun yang Anda jelaskan tentang Tuhan selalu underrated. Anda mau bilang dia adalah gembala yang baik, dia bukan hanya itu, dia juga adalah seorang raja di atas segala raja. Anda mau bilang dia raja segala raja, dia bukan hanya itu, dia juga guru yang luar biasa. Aduh, susah aku. Akhirnya cukup settle dengan satu nama, Yesus, namamu yang termanis, Yesus. Terus, kau selalu dengar doaku, Yesus. Kau angkat bila ku jatuh, kau termanis, namamu termanis. Jadi bodohlah kita kalau kita berdebat soal nama Tuhan hari ini antar gereja. Yesua, Yehova, Yahweh segalanya. Sedangkan rasul-rasul Petrus yang paling dekat, rasul Petrus, Yohanes, semuanya waktu ditangkap mahkamah agama, dia hanya berkata, dia cuma ngomong begini kepada orang-orang yang menangkap dia mahkamah agama. Di bawah kolong langit ada banyak nama Allah. El Shaddai, El Gibor, Yehova Rafa, Yehova Jireh. Wah, kalau mau selesai semuanya, nggak habis-habis. Settle dengan satu aja, kata rasul-rasul. Fondasi gereja Tuhan. Di bawah kolong langit, nggak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita kecuali nama Yesus. Saya sebut nama Yesus saja, Tuhan, pokoknya engkau ngerti maksud engkau begitu besar, aku nggak bisa gambarkan. Cukup. Nggak usah Yesua, Amaru, apa semuanya. Nggak perlu. Kalau di dalam bahasa China, Anda pergi ke Chongguo, Anda nggak bisa ngomong Yesus. Anda harus bilang Yesu. Jadi kalau kita selama ini sudah tahu Yesus, nggak usah ditambah Yesua, Hamasia, apa-apa, nggak perlu. Nggak perlu saudara. Selama ini udah tahu Yesus, kalau Anda selama ini panggil papa, nggak usah daddy. Anak saya panggil daddy, nggak usah panggil ayah. Yang panggil bapak, ada yang panggil bapak. Saya pernah dengar orang Arab di sebelah saya di pesawat berkata, Abah. Saya kalau dipanggil anak saya Abah, awas. Saya kira nantang, apa. Kalau Anda selama ini sudah tahu Yesus, nggak usah kita itu berdebat soal itu. Buang waktu. Adore saja nama itu. Yesus, namamu yang termanis. Saya nggak bisa jelaskan lagi semua gelarmu, terlalu banyak. Yesus, kau selalu dengar doaku. Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Udah, yang sehat imannya, bangun buah-buah roh. Bukan berdebat soal nama. Just Jesus is enough. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Oke? Dan kita lihat sekarang ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Telat sedikit ya, gak apa-apa ya. Telat pulang ke rumah sebentar aja gak apa-apa. Katakan kanan kirinya, telat sedikit gak rugi kok. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Ini loh, ayat 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai kain lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu King of Kings and the Lord of Lords, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Binatang serta nabinya dikalahkan. Saya beri judul ini kedatangan Tuhan kedua kali dan Harmagedon. Ini arrival. Ini pendarat. Itu pesawatnya mendarat.
Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini, berkumpulan untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Pede sekali ya sorga itu, belum perang, sudah umumkan funeral musuhnya. Ini bukan peperangan yang fair. Saya tunjukkan, Allah kita. Jadi Anda kalau sekarang dalam pergumulan belum keluar, bukan berarti Tuhan kalah. Kalau Tuhan ngalah, itu pasti ada tujuannya dalam hidup Anda. Jangan pahit sama Tuhan, jangan kecewa, rugi saudara. Allah sudah menang. Kalau kita belum dapatkan semua yang kita mau, rencananya memang tidak bisa kita tebak sekarang. Supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima, daging semua pahlawan, daging semua kuda, daging semua penunggangnya, daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu, kita semua tahu the beast, ini adalah 666 atau sang antikristus. Dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Aduh, manusia itu degil hatinya. Mereka tahu they will stand no chance, mereka tidak akan punya kesempatan untuk menang. Apa setan tidak tahu? Dia tahu. Dia itu cuma hanya mau bawa orang sebanyak-banyaknya sama dia. Ketika orang itu di Amerika tembak orang-orang yang lagi nonton Batman, apa dia nggak tahu? Dia sebentar lagi dikepung polisi, FBI. Apa dia nggak tahu bahkan kalau di sana bahwa dia pasti akan mati? Dia tahu, tapi dia tembak sebanyak mungkin, lalu bunuh diri. Itu sifat setan bukan? Kalau Anda lihat news, Anda bisa tahu setan itu ada di mana-mana. Makanya itu kalau kita sebelum lepaskan anak kita di masyarakat, kita doakan dalam kehidupan sehari-hari, jauhkan dari pencobaan, jangan tuntun dalam pencobaan, bebaskan dari yang jahat. Supaya jangan kita berada di tempat yang salah, ketemu orang yang salah, pada waktu yang salah. Bapak Ibu Saudara, setan itu apa nggak ngerti? Antikristus itu apa nggak tahu? Antikristus ini bukan orang yang tertipu, dia menyerahkan jiwanya sama setan. Dia menyerahkan segalanya jadi anteknya, jadi mesiasnya. Dia tahu dia nggak akan menang. Tapi antikristus tetap mau perangi Tuhan. Sebenarnya siapa yang antikristus diperangi? Perhatikan dengan cepat, saya kasih rangkumannya. Antikristus itu 3,5 tahun pertama dia naik. Dia punya modal kuasa, seorang politikus. Saya curiga dia keturunan Yahudi, sangat yakin saya dia keturunan itu. Tapi dia dari salah satu major religion hari ini. Salah satu daripada agama utama hari ini. Entah yang mana, gak usah mereka-reka, kita toh gak akan tahu. Oke? Lalu setelah dia, dan yang dia lakukan, dan ketika dia bangkit, gereja udah gak ada di sini. Jadi dia penasaran, siapa yang dia aniaya berikutnya? Tahukah Anda? Orang dunia. Dan orang dunia nanti akan ada orang-orang yang masih ada pertobatan susulan, sekalipun registrasi sudah tutup, namanya 144.000 orang Yahudi. 144.000 Yahudi itu adalah Yahudi Mesianik, yang nanti akan bertobat terima Tuhan. Mereka disimpan sama Tuhan, dijauhkan daripada antikristus ini. Mereka tidak dapat tandanya, karena orang yang sudah dapat tandanya nggak bisa bertobat. Mereka luput, mereka disimpan, ya. Setelah mereka disimpan, ada satu pasal setelah itu, tiba-tiba mereka sudah ditemukan nyanyi Hosana di sorga. Saya nggak tahu, saya nggak mau spekulasi. Bisa jadi mereka mati martir, bisa jadi terjadi pengangkatan kedua. Tapi itu semua interpretasi, nggak usah ke sana deh. Ya, tapi intinya, dia jadi marah. Karena antikristus punya misi dari setan langsung, dari naga, yang bertindak seperti Allah Bapa, antikristus seperti Allah Putra, nabi palsu seperti Allah Roh Kudus dengan tanda-tanda herannya. Dia mau cari 144.000 itu nggak ada. Jadi kemarahannya dia limpahkan kepada negara Israel, the state of Israel. Itulah sebabnya ketika seorang perempuan dilindungi bulan, ketika dia anaknya melahirkan anak, lalu dikejar sama setan, sama naga merah, lalu dia diluputkan, marah, maka dikatakan naga itu berdiri di seberang sana akan mendeklarasikan perang kepada semua keturunannya. Nah, yang terakhir yang mau dihancurkan pada waktu Harmagedon, sebenarnya ini kejadiannya Tuhan, bukan mereka mau nantang Tuhan. Mereka mau hancurkan the state of Israel. Kemungkinan besar, bahkan Hitler pun ada argumentasi bahwa dia itu keturunan Yahudi pula. Jadi nanti dia itu melampiaskan marahnya, orang Kristen tidak dapat. Yahudi Kristen 144.000 bukan angka sesungguh, tetapi itu berarti banyak yang akan berbalik pada Tuhan. Sekarang waktunya kita, bangsa-bangsa lain yang mengalami kebangunan rohani. Nanti waktu mereka. Dia juga nggak dapat, dia marah. Gimana ya caranya ngancurin Tuhan? Gampang. Menghancurkan negara Israel. Kalau dia bisa menghancurkan negara Israel, semua perjanjian Tuhan batal. Kalau Tuhan nggak bisa setia dengan keturunan Abraham, Tuhan nggak bisa
tanggung dan garansi keselamatan kita. Bagaimana dia yang gagal di perjanjian lama bisa tanggung kita di perjanjian baru. Ketika dia mau hancurkan di Harmagedon, sungai Efrat itu kering, itu yang menuju ke daerah Pakistan terus sampai China. Itu kalau kering tidak perlu lagi naik pesawat, tidak perlu naik kapal atau apa, jalan kaki masuk ke Israel, habislah mereka. Maka antikristus akan membuka pintu, mari kita hancurkan Israel. Sebagai puncak pemberontakan kita, penasaran kita, Kristen gak dapat, Yahudi Mesianik gak dapat, kita bunuh Israel, permalukan Tuhan. Karena Tuhan, dia tahu Alkitab. Antikristus tahu firman. Karena Tuhan berkata, dia akan setia kepada keturunan Abraham. Kita coel dia di sini gak bisa, coel sana gagal. Kita hancurkan yang masih sisa di sini. Kita bunuh mereka. Tuhan turun menyelamatkan keturunan Abraham dan Daud. Kenapa saya percaya kepada Yesus? Kenapa saya percaya kepada Allah Israel? Bukan karena saya pro Israel. Dengar baik-baik. Kenapa saya serahkan anak saya di gereja? Dengar baik-baik. Kenapa saya setiap hari doa dalam nama Yesus untuk anak saya? Saya melihat hingga hari ini kalau bukan Tuhan, Israel sudah punah. Negeri sekecil itu. Hanya karena kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan bisa setia sama anak orang, kebetulan namanya Abraham. 1000-an tahun setelah Abraham bapaknya mati, anaknya bandel, dijaga hingga hari ini. Hanya karena covenant perjanjian, saya yakin saya mati pun, Tuhan akan jaga ketiga anak saya. Kenapa saya serahkan keluarga saya pada Tuhan? Hanya dia yang bisa dipercaya. Kalau sampai antikristus bisa punahkan Israel, Holocaust yang terakhir, berarti Tuhan kita betul-betul tidak bisa menggenapi janjinya. Dan Tuhan turun. Dan lihat ayat ke-19, dan aku melihat binatang itu, ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api, yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Terakhir ayat 20 tadi berkata, tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia dan nabi palsu. Tidak ada pertempuran sama sekali. Martir-martir orang kudus yang turun itu tidak ikut bertempur. Baru turun langsung tertangkap. Itu baru bel berbunyi ting langsung KO. Our enemy no match for our God. Musuh kita bukan tandingan Allah kita. Langsung ketangkap. Tahu nggak sejahat itu? Saya mau berikan satu kuis sebelum saya berakhir. Siapa yang masuk ke api neraka dulu? Lautan api itu bukan transitional hell atau neraka transisi. Bukan transit doang. Lautan api kalau sudah disebut di Wahyu itu berarti the final hell atau neraka terakhir. Coba saya tanya, siapa yang masuk dulu? Bukan. Yang pertama masuk di lautan api, sampai hari ini belum ada satupun. Karena ini belum genapi. Si antikristus dan nabi palsu itu ditangkap hidup-hidup loh, dilempar ke sana. Ini ayatnya. Setan akan join nanti 1000 tahun kemudian. Dia akan dipenjara di mana hanya Tuhan yang tahu. 1000 tahun kemudian dilempar masuk ke sana ketika pemberontakan terakhir dari yang terakhir. Tuhan itu indah ya. Kalau dia bilang mau hukum kita terakhir loh ya. Papa hitung sampai 3 loh ya. 1, 2, 3 udah 3. Terakhir loh ya. Papa hitung 2,5. Tuhan kalau hukum itu lamban sekali. Tapi kalau dia mencium, mengasihi, menggendong kita, memberkati. Papa hitung sampai 3, Papa curahkan berkat lo ya. 1, langsung berkat terkucur. Maka itu dikatakan bahwa kasih karunia-Nya mengalahkan penghakiman. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Yang pertama, sambil berdiri. Yang pertama mengidap neraka, sang antikristus dan nabi palsu. Yang kedua siapa? Iblis atau setan. Saya nggak usah buka, di pasal 20 ayat 10 saya baca nanti. Yang terakhir siapa? 20 ayat 15. Setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilempar ke sana. Termasuk mereka yang sudah meninggal dunia lama. Mereka akan dibangkitkan. Mengalami yang namanya the resurrection for judgment. Kalau kita saudara sudah mengalami nanti the resurrection for glory. Itu bedanya. Itulah sebabnya kalau orang mau mati Anda bisa lihat. Yang punya Yesus, sekalipun sakit kena kanker atau apa. Saya berkali-kali karena profesi saya pendeta, saya berkali-kali usher orang sampai gerbang kematiannya. Saya ada di sana di last minute-nya.
Saya melihat perbedaan orang yang punya Tuhan dengan tidak. Atau orang yang punya hanya pura-pura. Mereka yang perginya itu, ada suatu keberanian tidak takut mati. Mereka pergi itu dengan damai, mereka tahu bahwa they will be resurrected for glory. Waktu orang udah sekarat, Anda tidak bisa gurui, tidak bisa lecture atau kuliahi dia. Saya bisa lihat iman kita ini nggak berbohong, iman kita tidak ada kepalsuannya, tidak ada. Kelihatan di sinar wajahnya, aku mau ketemu Tuhan. Dengan orang yang matinya di luar Tuhan, mereka bisa kerasa. Kadang-kadang ada mimpi, kadang-kadang lihat setan udah awe mereka begini. Kadang-kadang mimpi ular, apa, penyiksaan. Mereka tahu they will be resurrected for judgment. Setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilempar ke lautan api. Saya berdoa, seluruh keluarga Anda diselamatkan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita nyanyi sebuah lagu, haleluya. Terima kasih Buat cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu. Mari kita angkat tangan kita, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Beri pujian tepuk tangan yang paling luar biasa, sembah Dia. Katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba, bagi Yesus Kristus, Raja dari segala raja, Juru selamat hidupku, kekasihku, sahabatku. Kira laba, beri katakan haleluya, 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 haleluya. Thank you Lord. Kami melihat hanya ada kemenangan di dalam Engkau. Segala hal yang paling mengerikan yang iblis akan lakukan, kami masih melihat kemenangan lebih besar yang Kau berikan kepada kami. Oleh karena itu kami anak Tuhan di zaman akhir ini, kami tidak hidup di dalam ketakutan, kami hidup di dalam kasih karunia-Mu, kami hidup di dalam kasih-Mu yang tidak habis-habisnya, dan kami hidup di dalam karunia-Mu yang tidak dapat dihitung dan dibendung oleh manusia. Oleh karena itu di dalam hidup kami punya roh yang luar biasa. Siapa yang Engkau, Roh Kudus di dalam kami, lebih besar daripada setiap roh yang ada di dunia. Oleh karena itu minggu-minggu ini kami masuk dengan meninggikan nama-Mu Tuhan. Izinkan kami mengutamakan Engkau di dalam segala hal yang kami lakukan. Di dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam keluarga kami, terutama dalam hubungan kami secara pribadi dengan Engkau. Biarlah nama-Mu adalah nama pertama yang kami ucapkan saat kami membuka mata kami, dan nama yang terakhir kami ucapkan sebelum kami jatuh tertidur. Biarlah Engkau yang memenuhi hidup kami. You are our portion. Engkau adalah bagian kami, Engkau adalah berkat kami, Engkau adalah sukacita kami, Engkau adalah kebanggaan kami. Dan in You we live, we move, and we have our beings. Angkatlah tanganmu umat Tuhan. Pulanglah dengan segenap penuh urapan Tuhan yang begitu penuh dalam hidupmu. Mengasihi Engkau dengan kesetiaan yang tidak habis-habisnya. Atas nama Allah Bapa dan juga dalam nama Yesus Kristus, Raja dari segala raja, yang menyelamatkan engkau dari panah api iblis dan segala api yang iblis disediakan hanya buat Dia. Dan pulang dengan kuasa Roh Kudus yang membuat engkau lebih daripada pemenang. Semua umat Tuhan mengatakan, God bless you.